Untuk informasi selengkapnya mengenai persiapan KTT ASEAN nanti siang, kita langsung bergabung dengan rekan Felmi Laubela dan juru kamera Andini Anissa dan Fatan Johar langsung dari Gedung Sekretariat ASEAN Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Iya, Felmi, sejauh ini dari informasi yang Anda dapatkan, apa saja agenda KTT ASEAN pada siang ini dan siapa saja pemimpin negara ASEAN yang sudah hadir di Jakarta? Ya, dipastikan bahwa hari ini akan digelar perhelatan tingkat tinggi atau konferensi tingkat tinggi ASEAN untuk 10 negara Asia Tenggara, maksud kami. Dan untuk penyelenggaraan atau perhelatan tingkat tinggi untuk KTT ASEAN atau ASEAN Leaders Meeting hari ini, memang dipastikan ada sejumlah kepala negara yang datang langsung untuk menggelar konferensi tingkat tinggi ini. Juga ada perwakilan atau tepatnya utusan kepala negara yang hadir langsung secara tatap muka untuk melakukan ASEAN Leaders Meeting, baik itu bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan juga menurut laporan yang kami terima di lapangan sampai dengan saat ini dipastikan ada sejumlah kepala negara yang telah hadir maupun utusan kepala negara yang sudah hadir atau tiba di Indonesia bahkan sejak kemarin. Di antaranya adalah pemimpin Brunei Darussalam Sultan Hassan Al Bolkiah yang ini sudah hadir sejak hari Jumat tanggal 23 April kemarin dan tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten pada sekitar pukul 16:54 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada Menteri Luar Negeri dari negara Laos yang juga sudah hadir sebagai delegasi ASEAN Leaders Meeting, di mana sudah tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten pada hari Sabtu pagi ini sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada Perdana Menteri Malaysia yang juga hadir atau sudah tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada hari ini juga sekitar pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada Perdana Menteri Kamboja yang sudah hadir pada hari Jumat kemarin sekitar pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Dan sampai sejauh ini juga kami memastikan menteri lainnya yang sudah tiba adalah seperti Menteri Luar Negeri Thailand yang juga tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pagi ini Sabtu 24 April sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Memang menurut keterangan dari Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno Marsudi yang menyatakan bahwa tidak semua pemimpin negara dari yang masuk dalam negara-negara Asia Tenggara atau asosiasi dari ASEAN sendiri akan hadir. 3 diantaranya memutuskan untuk tidak hadir dan mengutus perwakilan atau tepatnya yang menjadi utusan kepala negara. Dan diantaranya itu ada 3 pemimpin yaitu Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha yang tidak akan hadir secara langsung. Kemudian juga ada Presiden Filipina yaitu Rodrigo Duterte dan juga Presiden Laos Thongloun Sisoulith yang juga tidak hadir. Dan ketiga dua Perdana Menteri dan juga Presiden dari Filipina ini akan mengutus utusan mereka yaitu Menteri Luar Negeri. Dan juga dari ketiganya memang Retno Marsudi juga menyatakan bahwa Perdana Menteri Thailand sendiri memastikan setelah berbicara langsung dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan alasan ketidakhadiran secara langsung untuk konferensi tingkat tinggi ini karena situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di dalam negeri atau tepatnya di negara Thailand. Dan juga adapun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan bahwa untuk KTT ASEAN ini merupakan inisiasi langsung dari pemimpin Brunei Darussalam tentunya membahasnya bersama dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan konferensi tingkat tinggi ASEAN di tahun 2021 ini yang dilakukan atau dihelat secara tatap muka dan menyatakan bahwa KTT ASEAN atau ASEAN Leaders Meeting ini memang semata diselenggarakan untuk kepentingan rakyat Myanmar yang memang setiap harinya masih saja terancam aksi dari junta militer. Dan juga memang Retno Marsudi menyatakan bahwa komitmen para pemimpin negara anggota ASEAN untuk bertemu secara fisik ini merupakan refleksi kekhawatiran mendalam terhadap situasi yang terjadi di Myanmar dan tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari situasi krisis ini. Dan memang itu juga menjadi salah satu bahasan penting atau bahasan utama yang kemudian akan dibahas tentunya dalam pertemuan siang ini sekiranya dijadwalkan dimulai pada pukul 14 siang waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan juga dengan working dinner malam nanti dari 10 kepala negara maupun utusan kepala negara ini. Rolando. Ya, Felmi, lalu selanjutnya bagaimana dengan pengamanan jelang KTT ASEAN siang ini? Dari pantauan Anda seperti apa?
Ya, untuk pengamanan sendiri ini dilakukan secara ketat tentunya mulai dari Bandar Udara Soekarno-Hatta sampai dengan titik acara sendiri yaitu di kantor Sekretariat ASEAN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kami mendapatkan laporan atau sesuai dengan pantauan kami di lapangan bahwa ada sebanyak 4.382 personel Polri ini dikerahkan untuk mengamankan perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN 2021, di mana untuk pengamanan sendiri ini dilakukan di 51 titik termasuk di dalamnya memang untuk pengamanan rute, kemudian juga pengamanan akomodasi, hotel atau tempat menginap, dan juga pengamanan terminal airport untuk kedatangan para kepala negara maupun utusan kepala negara. Dan juga Polda Metro Jaya sendiri memastikan bahwa pengamanan dilakukan di area Ring 3. Untuk pengamanan di area Ring 1 dan Ring 2 dipastikan dilakukan oleh pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres, sedangkan untuk Ring 2 dipastikan dilakukan oleh pihak dari perwakilan dalam hal ini keamanan dari Polda Metro Jaya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan terkait sejauh ini agenda KTT ASEAN 2021 maupun pengamanan yang dilakukan oleh Polri. Demikian, Rolando. Ya, terima kasih Felmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Felmi Lobela dan juru kamera Andini Anissa serta Fatan Jauhar langsung dari Gedung Sekretariat ASEAN Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, masih ada beragam informasi akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami. News on the Spot kembali usai jeda.